Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas tentang soal TKA dan US 2025. Di sini ada soal, perhatikan gambar pembentukan bayangan pada teropong berikut. Panjang teropong 110 cm dan jarak fokus lensa objektif 1 meter. Perbesaran teropong untuk mata tidak berakomodasi adalah A20 kali, B15 kali, C10 kali, D8 kali, E5 kali. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, bayangkan kamu melihat bintang jauh dengan teropong. Teropong mempunyai dua lensa. Yang pertama lensa objektif bagian depan untuk menangkap cahaya dari bintang. Yang kedua adalah lensa okuler di bagian belakang untuk memperbesar gambar untuk matamu. Nah, ini yang warna hijau ini lensa okuler di bagian belakang. Itu kegunaannya untuk menangkap cahaya. Lensa okuler itu untuk memperbesar gambar untuk mata kita. Nah, untuk yang warna biru ini lensa objektif itu untuk menangkap cahaya dari bintang. Nah, lensa objektif ini bisa disebut juga dengan FOB. Lensa okuler ini bisa disebut dengan FOK. D itu jarak antar lensa. Oke, rumusnya perbesaran angular. Untuk mencari perbesaran angular, kita memakai M sama dengan FOB per FOK. Untuk mencari panjang teropong, D sama dengan FOB ditambah FOK. Oke, kita masuk ke penyelesaian rumusnya. Diketahui diameter sama dengan 110 cm. Ini untuk mendapatkan hasil 1,1 M itu, dari CM ke M, itu turun 2. Jadi dibagi dengan 110 dibagi 100 sama dengan 1,1 M. Nah, FOB sama dengan 1 M. Oke, lanjut ke langkah pertama. Kita akan mencari fokus okuler dengan rumus D sama dengan FOB ditambah FOK. 1,1 dapat 1,1 dari mana? Ini hasil dari diameternya. Nah, FOB di sini kan sudah tertera ini 1 M. Kita turuninlah di bawah. Ditambah dengan FOK. Karena FOK-nya belum diketahui, maka kita tetap nulis FOK. Nah, FOK sama dengan 1,1 dikurang 1 sama dengan 0,1 M. Inilah fokus okulernya, 0,1 M. Oke, langkah kedua, itu kita cari perbesaran M. Rumusnya, M sama dengan FOB per FOK. Terus, M sama dengan 1 per 0,1. Karena hasil FOK itu 0,1, maka kita tulis di sini. Oke, kita bagi 1 dibagi 0,1 hasilnya 10 kali. Nah, jadi jawabannya yaitu C. Perbesaran teropong sama dengan 10 kali. Semakin kecil FOK, semakin besar perbesarannya. Oke, lanjut soal yang ke-28. Seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 6000 angstrom. Ini angstrom. Oke, 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Mengenai celah sempit selebar D. Agar pola diffraksi orde gelap kedua terjadi pada sudut 30 derajat, besar D adalah A 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 mm, B 1,8 dikali 10 pangkat minus 3 mm, C 0,8 dikali 10 pangkat minus 3 mm, D 2,4 dikali 10 pangkat minus 7 mm, E 1,8 dikali 10 pangkat minus 7 mm. Oke, kita masuk ke konsep. Di sini sudah ada gambarnya. Bayangkan cahaya masuk lewat celah sempit seperti cahaya dari jendela tipis. Cahaya akan menyebar. Inilah yang disebut dengan diffraksi. Garis gelap terjadi karena gelombang saling menghilangkan atau biasa disebut dengan interferensi destruktif. Ini garis gelapnya.
Nah, ini lebar celah disebut dengan diffraksi. Yang ini disebut dengan interferensi. Oke, untuk mencari rumus garis gelap itu, atau disebut juga dengan interferensi minimum, ini dengan D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. D itu sama dengan lebar celah. Yang ini sudut diffraksi sin theta. N itu orde gelap 1, 2, 3. Lambda itu panjang gelombang. Oke, penyelesaian. Diketahui panjang gelombang 6 dikali 10 pangkat min 7 meter. Sin theta sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. N sama dengan 2. Ini karena dia ke gelap kedua, jadi kita N sama dengan 2. Oke, untuk penyelesaian, D dikali sin theta sama dengan N dikali panjang gelombang. D dikali 0,5 sama dengan 2 dikali 6 dikali 10 pangkat min 7. D dikali 0,5 sama dengan 12. Dapat 12 ini karena 2 dikali 6. Terus dikali 10 pangkat minus 7. D sama dengan 12 dikali 10 pangkat minus 7 per 0,5. Nah, didapatlah hasilnya D sama dengan 24 dikali 10 pangkat minus 7M. Nah, ini ya, ingat trigonometri sudut istimewa. Ini bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi D sama dengan 24 dikali 10 pangkat minus 7M sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 6M sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 3mm. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal 29. Sebuah tim peneliti mengembangkan sensor berbasis serat optik untuk memantau kadar glukosa darah secara real time pada pasien diabetes. Sensor ini memanfaatkan perubahan indeks bias serat optik ketika terpapar glukosa untuk mengukur konsentrasi glukosa dalam cairan tubuh. Konsep fisika gelombang cahaya manakah yang paling mendasari prinsip kerja sensor berbasis serat optik ini? Yang A. Polarisasi cahaya untuk membedakan glukosa dari komponen darah lainnya berdasarkan orientasi gelombang cahaya. Yang B. Interferensi cahaya untuk memperkuat sinyal perubahan indeks bias akibat keberadaan glukosa. Yang C. Diffraksi cahaya untuk membelokkan cahaya agar dapat dideteksi oleh sensor meskipun serat optik melengkung. Yang D. Pembiasan cahaya dan ketergantungan indeks bias pada konsentrasi zat terlarut untuk mengukur kadar glukosa. Yang E. Efek Doppler pada cahaya untuk mengukur kecepatan aliran darah dan korelasinya dengan kadar glukosa. Untuk penyelesaiannya ada di sebelah. Oke. Mengapa sensor serat optik bisa mendeteksi glukosa? Serat optik bekerja menggunakan cahaya. Saat kadar glukosa berubah, maka sifat cairan di sekitar serat optik itu ikut berubah. Yang berubah adalah indeks bias. Jika indeks bias berubah, yang pertama, arah cahayanya juga berubah. Yang kedua, pembiasannya berubah. Yang ketiga, sinyal cahaya berubah. Maka glukosa bisa terdeteksi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pembiasan cahaya dan ketergantungan indeks bias pada konsentrasi zat terlarut
untuk mengukur kadar glukosa. Karena pembiasan dan perubahan indeks ini bias akibat konsentrasi zat larut adalah dasar sensor serat optik ini. Oke, selanjutnya soal untuk nomor 30. Dari percobaan menentukan elastisitas karet dengan menggunakan karet ban, diperoleh data sebagai berikut. Dapat disimpulkan nilai konstanta terbesar adalah percobaan A gaya 7N, panjang karet 3,5 dikali 10 minus 2 meter. B gaya 8N, panjang karet 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. C gaya 6N, panjang karet 2,0 dikali 10 pangkat minus 2M. D gaya 9N, panjang karet 4,5 dikali 10 minus 2M. E gaya 10N, panjang karet 3,3 dikali 10 pangkat minus 2M. Oke, untuk penyelesaian. Nah, ini ada konsep sebelum kita masuk ke rumus. Hukum Ohm pegas atau karet ditarik, semakin besar gaya, semakin panjang regangannya. Hubungannya linear dengan konstanta pegas K. Maka besar K sama dengan makin kaku atau susah ditarik. Nah, K itu besar. Ini kita bisa lihat di sini, atau karet kaku susah diregangkan. K kecil, karetnya lemas, mudah diregangkan. Ini untuk rumus hukum Ohm-nya. F sama dengan K dikali X. K sama dengan F per X, satuannya N per M. Ini untuk mencari F. Nah, ini untuk mencari K pakai rumus ini. Oke, kita lanjut. Nah, diketahui data tabel gaya F per N dan panjang karet X M dari 5 percobaan. Ditanya nilai konstanta K yang terbesar. Rumus yang akan kita pakai yaitu K sama dengan F per X. Satuannya kita pakai NM. Substitusi angka ke rumus. Hitung satu per satu. Percobaan 1, K-nya sama dengan 7. Kita lihat. Ini percobaan 1. Nah, jadi kita hitung satu per satu ya. Percobaan 1 ini K-nya sama dengan 7. Dari yang angkanya tadi, kita ubah ke pecahan desimal. Itu jadi 7 per 0,035 sama dengan 200 Nm. Percobaan kedua itu 8. Jadi kita ubah 0,025 sama dengan 320 N atau M. Nm. Percobaan ketiga K sama dengan 6 per 0,020 sama dengan 300 Nm. Percobaan keempat 9 per 0,045 sama dengan 200 N atau M. Percobaan kelima K sama dengan 10 per 0,033 sama dengan 303 Nm. Nah, setelah semua K dihitung, bandingkan pilih nilai K yang terbesar. Nah, kira-kira menurut kalian yang besar ini yang mana? Kita akan lihat ke tabel ya. Nih. Tadi kalian pasti bertanya-tanya dapat angka desimal itu dari mana sih? Nih ya. 3,5 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi yang terbesar di sini yaitu 320. Nah, ini ya percobaan B. K sama dengan 8 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 8 dibagi 0,025 sama dengan 320 N atau M. Ini yang terbesar. Jadi jawabannya B. K sama dengan 320 N per M paling kaku. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-31. 3 muatan listrik identik ditempatkan seperti pada gambar berikut. Jika besar Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q,
Resultan gaya listrik yang dialami muatan Q1 adalah A. kaki per R, B. kaki per R akar 2, C. kaki pangkat 2 per R pangkat 2 akar 2, D. K pangkat 2, Q pangkat 2 per R pangkat 2 akar 2, E. Q pangkat 2, Q pangkat 2 per R pangkat 2. Ini konsepnya. Muatan listrik saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya kolom bergantung pada besar muatan dan jarak. Jika ada 3 muatan, cari gaya dari tiap pasang lalu jumlahkan dengan vektor. Ini ada gambarnya, ini yang biru ini Q1, yang ini Q2, yang ini Q3. Nah, rumus kolom itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R2. Jika dua gaya tegak lurus, maka kita pakai rumus R sama dengan akar dalam kurung F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 tutup kurung. Nah, jika mencari F1 sama dengan F2 sama dengan F, itu kita pakai rumus R sama dengan F akar 2. Nah, diketahui Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Jaraknya sama dengan R, sudut Q1 sama 90 derajat. Ditanya resultan gaya pada muatan Q1. Langkah yang pertama, gaya Q3 pada Q1. F13 sama dengan K dikali Q per R2. Nah, sama dengan K pangkat 2 per R2 atau arahnya ke bawah. Langkah kedua, gaya Q2 pada Q1. F12 sama dengan K dikali Q sama per R2. Sama dengan K pangkat 2 per R2. Ada yang tahu kenapa arahnya ke kanan? Karena di sini K, Q-nya kan ada 2, jadi kita pangkatan jadi 2 aja. Itu arahnya ke kanan. Nah, langkah ketiga, kedua gaya tegak lurus dan sama besar. R sama dengan akar dalam kurung F13 pangkat 2 ditambah F12 pangkat 2 tutup kurung. Hasilnya sama dengan akar 2 dikali Q pangkat 2 per R pangkat 2. Hasil akhirnya R sama dengan Q pangkat 2 per R pangkat 2 dikali akar 2. Mengapa akar 2? Karena dua gaya sama besar, jadi kaki pangkat 2 per R pangkat 2 dan saling tegak lurus dengan sudut Q1 yaitu 90 derajat. Maka hasilnya dikalikan akar 2. Kita pakai rumus Pitagoras yaitu akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut ke soal 32. Perhatikan rangkaian gambar di bawah ini. E1 sama 12 volt, R1 sama 0 ohm, di sini 4 ohm, di sini ada 2 ohm, di sini saklar, E2 sama dengan 6P, R2 sama dengan 0 ohm. P itu volt. Bila skalar S ditutup, daya pada S sama dengan 4 ohm adalah A6W, B9W, C18W, D20W, E36W. Nah, bayangkan air mengalir di pipa bercabang. Arus listrik seperti air. Ingat hukum Kirchhoff itu jumlah tegangan dalam satu lob sama dengan 0. Jadi jumlah arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, hukum 1 atau arus. Arus masuk ke titik cabang sama dengan arus keluar dari titik cabang. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Hukum 2 tegangan atau KVL. Jumlah semua tegangan dalam satu lob tertutup sama dengan 0.
sigma efesiolen dikurang sigma IR sama dengan 0, maka penyelesaiannya diketahui E1 sama 12 volt, R1 sama dengan 0 ohm, E2 sama dengan 6 volt, R2 sama dengan 0 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, R sama dengan 2 ohm dan 4 ohm. Oke, loop 1 itu kita pakai E2 nya sama dengan 6 volt, E2 sama dengan I3 dikali R3. Nah, kalian bisa lihat di sini E2-nya itu sama dengan 6 volt, I3-nya belum diketahui, R3-nya sama dengan 2 ohm. Jadi kita bisa lihat di sini, I3 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3A. Lanjut ke loop 2. Kita pakai E1-nya sama dengan 12 volt. Tuh, E1 sama dengan I3 dikali R3 ditambah I dikali R. E1-nya itu 12. I3-nya itu 3, R3-nya itu 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah I dikali 4. 6 sama dengan 4I. I sama dengan 1,5A. Yang ketiga, daya pada R sama dengan 4 ohm. Nah, ini untuk rumusnya. V sama dengan I2 dikali R. P sama dengan 1,5 pangkat 2 dikali 4 sama dengan V 2,25 dikali 4 sama dengan 9W. Jawabannya B. Daya P sama dengan 9 watt. Nah, lanjut ke soal nomor 33, soal terakhir. Grafik yang menyatakan gelombang sinus tegangan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif adalah, kalian bisa lihat itu. Untuk penyelesaiannya, cara mudah ingat, gunakan kata civil. C itu kapasitor C, arus I itu mendahului tegangan dengan V, I per L itu induktor L, tegangan itu V mendahului arus I. Oke, tipenya ini kalian bisa lihat. Kapasitif C lebih besar dari L. Arus PS tegangannya, arus I mendahului P. Beda fasanya 90 derajat V per 2, I di kiri P. Nah, kalian bisa lihat ya. Induktifnya L lebih besar dari C. Tegangan V mendahului I. 90 derajat V per 2. V di kiri I. Resonansi L sama dengan C. Arus sama dengan tegangan sefase 0 derajat I sejajar V. Jadi jawabannya C. Grafik kurva arus I berada lebih kiri atau mendahului kurva tegangan V sebesar 90 derajat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.